Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafira dengan NIM 37 di belakang 013 dari kelas Hukum Kepailitan kelas A. Baik, pada video kali ini saya akan membahas dua pokok bahasan. Yang pertama, saya akan mereview materi hukum kepailitan dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Kemudian saya akan membahas kasus dan juga akan membahas mengenai bagaimana penyelesaian kasus tersebut. Pada tanggal 13 Juli tahun 2013, keluarga Bintoro telah melakukan perjanjian pengingatan jual beli tanah kafling. Dalam perjanjian tersebut, serah terima kafling dijadwalkan pada Oktober 2013. Pada saat yang sama, keluarga Bintoro ini telah melunasi pembayaran uang muka, booking fee, dan juga angsuran ketiga. Keluarga Bintoro telah melunasi seluruh angsuran dengan total 29 miliar pada tanggal 3 Maret 2015. Akan tetapi, setelah pelunasan dilakukan, PT Sentul City belum melakukan serah terima. Hal tersebut membuat konsumen dan juga keluarga Bintoro melayangkan somasi terhadap PT Sentul City hingga tahun 2019 sudah 6 kali keluarga Bintoro dan juga para konsumen melakukan somasi. Dari perusahaan ini mengatakan bahwa tanah itu tidak dapat diserah terimakan karena masalah teknis. Setelah itu, PT Sentul City menawarkan alternatif untuk relokasi tanah yang ditawarkan. Akan tetapi, para konsumen menolak dan meminta PT Sentul City ini untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan. Setelah itu, konsumen melakukan 3 kali somasi lagi, yakni pada tanggal 23 Maret 2020, 30 Maret 2020, dan juga 8 April 2020. Kemudian perusahaan memberikan tanggapan yang menyatakan tidak dapat hadir dikarenakan COVID-19. Setelah itu melakukan somasi namun tidak ada jawaban dari PT Sentul City, maka konsumen akhirnya mengajukan permohonan pilot ke Pengadilan Niaga. Dalam kasus ini, PT Sentul City telah memenuhi syarat-syarat dalam PKPU. Syarat-syarat tersebut meliputi yang pertama, jangka waktu pembayaran utang telah jatuh tempo. Dalam hal ini, PT Sentul City telah melampaui waktu pembayaran utang. Pada tanggal 13 Juli tahun 2013, keluarga Bintoro telah melakukan perjanjian pengingkatan jual beli tanah kafling. Nah, dalam perjanjian tersebut, serah terima kafling ini dijadwalkan pada Oktober 2013. Namun, hingga 2019, PT Sentul City tidak memenuhi kewajibannya. Yang kedua, debitur memiliki lebih dari satu kreditor. Nah, di mana kreditor di sini adalah terdiri dari keluarga Bintoro dan juga para konsumen yang lainnya. Yang ketiga, kreditor tergolong sebagai kreditor konkuren. Maka dengan ini, PT Sentul City telah memenuhi pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Subjek dalam kasus ini yaitu keluarga Bintoro dan para konsumen dan juga PT Sentul City. Kemudian objeknya adalah jual beli tanah kafling. Nah,
Permasalahan dalam kasus ini yaitu tidak adanya kepastian selama 6 tahun dan pihak debitur yang selalu menghindar ketika disomasi. Ketentuan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Sengketa kepailitan merupakan sengketa yang pemeriksaannya dan disidangkan di pengadilan niaga. Pengadilan niaga akan memutus perkara kepailitan dan PKPU serta sengketa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 4 Ayat 2 huruf A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang mana mengatur bahwa sengketa yang dikecualikan dari penyelesaian dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya, antara lain sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga. Nah, pengajuan permohonan pailit para kreditur terhadap PT Sentul City di pengadilan niaga merupakan perkara yang prosedur penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan dengan prosedur mediasi. Salah satu cara penyelesaian sengketa kepailitan di pengadilan niaga yaitu debitur dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU kepada ketua pengadilan niaga dengan tujuan agar terhindar dari keadaan pailit atau untuk menghindari agar aset-aset yang dimiliki oleh debitur terhindar dari likuidasi. Debitur dapat mengajukan permohonan PKPU apabila merasa bahwa debitur ini tidak akan dapat melanjutkan pembayaran hutang dan juga hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan maksud untuk mengajukan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada para kreditur. Sebagaimana yang diatur pada pasal 222 ayat 2 Undang-Undang KPKPU, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebelum adanya permohonan pailit yang diajukan oleh debitur disebut juga PKPU murni. Nah, PKPU ini diajukan sudah ada permohonan pernyataan pailit yang sedang diperiksa oleh hakim. Permohonan PKPU seperti ini disebut permohonan tidak murni. Sengketa kepailitan dapat berakhir dengan beberapa macam cara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang KPKPU, yaitu yang pertama, kepailitan dicabut karena harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan sebagaimana yang diatur pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang KPKPU. Yang kedua, perdamaian disahkan atau perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diatur pada pasal 166 ayat 1 Undang-Undang KPKPU. Yang ketiga, setelah insolven dan pembagian pasal 202 ayat 1 Undang-Undang KPKPU, putusan pailit dibatalkan pada tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Permasalahan dalam kasus ini adalah ketidakpastiannya debitur dalam memenuhi perjanjian-perjanjian terhadap kreditur. Kemudian dengan itu kreditur mengajukan pailit kepada PT Sentul City dan pengadilan niaga menerima dan mengabulkan permohonan pailit para pemohon untuk seluruhnya. Kemudian juga PT Sentul City ini dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.